Kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Dan untuk mengaburkan kejadian aslinya, nama tokoh, tempat, tanggal, dan rangkaian kejadian dalam cerita disamarkan. Kisah ini terjadi di sebuah kota kecil yang ada di Jawa Tengah dengan kejadian 14 Februari tahun 2025 yang lalu. Jumat pagi, 14 Februari tahun 2025, sebuah rumah sederhana di sebuah permukiman padat di Jawa Tengah mendadak ramai didatangi warga. Bukan karena pencurian, bukan pula karena kebakaran, tetapi karena sebuah video berdurasi kurang dari 1 menit. Video itu memperlihatkan seorang perempuan sedang melakukan kekerasan terhadap seorang laki-laki yang sedang tertidur. Dalam hitungan jam, video tersebut menyebar dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya, kemudian masuk ke media sosial. Komentar pun bermunculan. Ada yang mengecam perempuan tersebut, ada yang meminta polisi segera menangkapnya. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa perempuan berusia 45 tahun itu ternyata sengaja membuat dirinya ditangkap polisi. Dan alasan dibalik keputusannya jauh lebih rumit daripada yang terlihat dalam video. Perempuan itu kita sebut saja Rina. Rina tinggal bersama suaminya, Budi, dan ketiga anak mereka di sebuah rumah sederhana. Anak pertama sudah beranjak dewasa, sementara 2 anak lainnya masih membutuhkan biaya sekolah. Selama bertahun-tahun, kehidupan keluarga itu jauh dari kata harmonis. Menurut cerita Rina kepada penyidik, suaminya memiliki kebiasaan minum minuman keras. Ketika sedang mabuk, Budi sering pulang larut malam. Urusan rumah tangga pun hampir seluruhnya ditanggung Rina. Makan, listrik, kebutuhan sekolah, dan berbagai keperluan anak. Semua harus dipikirkan sendiri. Sementara penghasilan Budi tidak menentu. Anak-anak masih sekolah. Saya bingung harus bagaimana. Kalau saya tidak kerja, mereka makan dari mana? Keluh Rina pada diri sendiri. Bukan hanya persoalan uang, Rina juga merasa sudah tidak memiliki pasangan untuk berbagi beban. Setiap kali mencoba berbicara dengan suaminya, pertengkaran justru terjadi. Dan perlahan-lahan, Rina mulai merasa dirinya tidak memiliki jalan keluar. Dia merasa perjuangannya, kesabarannya sama sekali tidak membuahkan hasil. Benar-benar buntu. Malam sebelum kejadian, Rina hampir tidak tidur. Rumah sudah sunyi. Pikirannya kemana-mana, sulit dikontrol. Ketiga anaknya berada di kamar masing-masing, sementara Budi tertidur setelah sebelumnya mengonsumsi minuman keras. Rina duduk sendirian. Dia memandangi anak-anaknya. Besok mereka harus sekolah. Ada uang sekolah yang harus dibayar, ada kebutuhan rumah tangga, dan ada kehidupan yang menurutnya semakin tidak sanggup dia jalani. Saat itulah muncul sebuah pikiran yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Rina ingin masuk penjara bukan karena ingin menjadi pelaku kejahatan, tetapi karena menurut pikirannya saat itu, penjara justru menjadi tempat yang terasa lebih aman daripada rumahnya sendiri. Sekitar dini hari, Rina memanggil anak sulungnya. Kita sebut saja namanya Dimas. Dengan suara pelan, Rina meminta Dimas mengambil telepon genggam. Dimas awalnya heran, tidak mengerti. Mau buat apa, Bu? Tanya Dimas. Rekam saja, jawab Rina singkat. Dimas kemudian menyalakan kamera. Apa yang terjadi setelah itu berlangsung sangat cepat. Rina mendatangi suaminya yang sedang tertidur. Dimas kaget setelah mengetahui niat ibunya. Dia melarangnya. Jangan, Bu, nanti ibu bisa masuk penjara, seru Dimas dengan suara ditekan. Justru itu yang ibu inginkan, jawab Rina mantap. Sedikit pun tak ada rasa takut, dan tindakan kekerasan itu terjadi sudah. Namun di sini kita tidak akan memperlihatkan detail kejadian tersebut. Yang terlihat dalam rekaman hanyalah suasana kamar yang kacau dan suara Rina yang terdengar emosional. Dimas yang merekam kejadian itu terlihat kebingungan. Dia bahkan sempat bertanya kepada ibunya, "Bu, sudah, Bu." Tetapi Rina tetap melanjutkan tindakannya beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Tidak lama kemudian, dia mengatakan sesuatu yang membuat anaknya terdiam. Ibu yang tanggung, akibatnya pagi harinya video tersebut mulai beredar.
Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali mengunggahnya. Namun, dalam beberapa jam, video itu sudah tersebar luas. Warga sekitar mulai berdatangan. Sebagian mengecam Rina, sebagian lainnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Tidak lama kemudian, polisi datang. Rina tidak melawan. Dia bahkan terlihat tenang ketika petugas membawanya untuk dimintai keterangan. Salah seorang warga kemudian berkata, "Saya kira dia takut ditangkap. Ternyata malah seperti sudah siap." Dan memang begitu. Rina sudah siap karena sejak awal itulah yang dia inginkan. Di ruang pemeriksaan, Rina duduk berhadapan dengan penyidik. Penyidik kemudian menanyakan alasan dia melakukan tindakan tersebut. Ibu sadar kalau perbuatan ibu bisa diproses secara hukum? Rina mengangguk. Sadar? Katanya. Kalau sadar, kenapa ibu melakukannya? Tanya penyidik lagi. Rina terdiam cukup lama. Kemudian, air matanya mulai jatuh. Saya sudah capek, Pak. Penyidik kembali bertanya. Capek? Karena apa? Rina menarik napas panjang. Suami saya sering mabuk. Tidak bertanggung jawab, anak-anak masih sekolah. Saya yang mikirin semuanya. Dia berhenti sejenak, kemudian mengucapkan kalimat yang membuat ruangan pemeriksaan menjadi hening. Saya sengaja melakukan itu supaya saya dipenjara. Penyidik tampak terkejut. Kenapa justru ingin dipenjara? Tanya penyidik. Rina menjawab dengan suara lirih. Karena kalau saya dipenjara, saya merasa aman. Kalimat itu kemudian menjadi bagian paling banyak dibicarakan dari kasus tersebut. Bagi sebagian orang, pernyataan Rina terdengar tidak masuk akal. Berhenti memikirkan uang, berhenti menghadapi pertengkaran, berhenti menghadapi suami yang menurut pengakuannya sering mabuk, suka main tangan, dan yang paling penting, dia ingin memastikan dirinya tidak kembali menghadapi kehidupan yang menurutnya sudah tidak sanggup dia jalani. Namun, keputusan tersebut tetap memiliki konsekuensi. Rina tetap harus menghadapi proses hukum atas tindakannya, dan anak-anaknya tetap harus menghadapi kenyataan bahwa kedua orang tua mereka kini berada dalam masalah. Di balik kasus tersebut, ada satu orang yang mungkin paling terpukul. Dimas, anak sulung Rina. Dia bukan sekadar menyaksikan kejadian. Dia juga diminta ibunya untuk merekam. Bagi Dimas, keputusan itu bukan perkara sederhana. Dia berada di tengah konflik kedua orang tuanya. Di satu sisi, dia adalah anak. Di sisi lain, dia melihat ibunya merasa sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga. Dan sekarang, rekaman yang dibuatnya justru menjadi bagian dari perkara hukum. Tidak ada kemenangan dalam situasi seperti ini. Yang ada hanyalah sebuah keluarga yang sama-sama terluka. Rina mungkin mengira penjara akan menjadi jalan keluar, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Masuknya seseorang ke dalam penjara tidak otomatis menyelesaikan persoalan keluarga. Anak-anak tetap membutuhkan biaya sekolah, masalah rumah tangga tetap ada, dan tindakan kekerasan tetap memiliki konsekuensi hukum. Karena itulah, kisah Rina bukan cerita tentang seorang perempuan yang menemukan jalan keluar, melainkan cerita tentang seseorang yang merasa sudah tidak memiliki jalan lain. Dan ketika seseorang sudah berada pada titik tersebut, keputusan yang diambilnya bisa sangat ekstrem. Dari kisah ini mungkin akan muncul pertanyaan besar. Kenapa Rina menganiaya suaminya? Tetapi, seberapa lama seseorang harus menahan penderitaan sebelum akhirnya merasa bahwa penjara lebih aman daripada rumahnya sendiri?